زينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh mushola ar-ridha rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita bisa terus melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf dan salat subuh berjamaah mushola. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan bagikan THR. T-nya taubat, H-nya husnuzon, dan R-nya adalah ridho. Jadi THR, ya kan ya? THR. Semoga dengan THR ini Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Pertama T, taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bertaubat dan selalu suci, selalu bertaubat. Jadi taubat itu adalah bukti orang itu beriman kepada Allah. Kalau ingin dapat cintanya Allah, lakukanlah taubat. Karena kita ini manusia maulul khata wan nisyan, tempatnya dosa, tempatnya salah. Tanpa terkecuali pasti di antara kita pernah melakukan salah. Saya tanya, ada nggak di antara jamaah yang nggak punya dosa? Nggak ada, ya kan? Semua kita. Nah, Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, ampunan dosa sudah dijamin, taubatnya kepada Allah minimal 70 kali. Riwayat lain 100 kali, itu Rasul. Ya kan ya? Apalagi kita yang belum jelas surga kita, belum jelas Allah ampuni dosa kita, harusnya lebih banyak lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taib min az-zanbi la zanbalah. Orang yang bertobat dari dosa maka seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Karena itulah di bulan Ramadan ini disebut dengan syahrul taubat, bulan taubat. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Apa doa yang mesti kita ucapkan di malam Lailatul Qadar itu? Lalu Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doanya yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan kepada kita. Ternyata doanya apa? Taubat. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Engkau ini maha pemaaf, maha mulia. Ya tuhibul afwa fa'fu anna. Engkau ini mencintai orang yang minta ampun, minta taubat. Karena itulah bulan Ramadan ini jadikan bulan taubat. Perhebatlah istighfar kepada Allah. Ya, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah rahimakumullah, Ramadan ya, kalau ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka, dengan taubat. Ya, di dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilul alaihim midra wa yumdid bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannatan wa yaj'alakum anhara. Jadi beristighfarlah kalian kepada Allah Tuhan kalian, maka Allah akan berikan musim yang teratur, rezeki yang teratur. Jadi rezeki itu akan teratur kalau kita taubat kepada Allah. Kalau di antara kita masih kesulitan rezeki, hutang bejibun, masih susah, mungkin karena kita kurang istighfarnya. Ketika saya dulu masih ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham curhat, ya kan, curhat. Ya Bang Ustadz, gimana ya, kok begini kehidupan saya gitu, supaya meningkat rezeki berlimpah mudah.
beliau balik bertanya kepada saya, memang Saifullah itu istighfarnya sehari berapa kali? Ya paling 3 kali Ustaz. Nah itu ya yang disebut Ustaz itu minimal kata beliau 5.000 kali sehari istighfar. 5.000 kali. Lalu saya coba amalkan, benar, dimudahkan oleh Allah. Rezeki itu jadi mudah. Karena memang janji Rasulullah, man lazima istighfaran. Siapa orang yang melazimkan hidupnya istighfar. Arti melazim itu terus beristighfar. Kalau dia punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Kalau dia punya kesulitan, Allah mudahkan. Di ujung hadis itu apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak duga-duga dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Gampang sebenarnya Pak. Misalnya nih sambil kita nyapu, ngepel, sambil neriska, itu jadi ibu ya. Pokoknya sambil aktivitas ya, kita istighfar aja. Istighfar bisa di atas motor, di atas mobil lagi macet. Nah kemarin saya perjalanan dakwah ke Keboyan Lama, berangkat 2 jam, pulang 2 jam. Padahal tahu saya cuma setengah jam. Macet luar biasa. Tapi kita nikmati dengan istighfar. Masya Allah, nikmati istighfar. Allahu Akbar walillahil hamd. Harusnya satu tempat, pengurus salah satu dari tentara itu ngomong, Ustadz mohon maaf Ustadz, terawih ada acara nggak ada. Ya udah sekalian aja Ustadz. Alhamdulillah tuh dapat 2 amplop. Padahal amplopnya saya buang. Ya, alhamdulillah. Taubat supaya kita mendapatkan THR di hari raya. Yuk perbanyak taubat. Yang kedua apa? THR. Hanya apa? Husnuzon, baik sangka. Selalulah baik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah itu wajib bagi kita. Ya, baik sangka, husnuzon. Jangan sampai gara-gara kita susah rezeki, susah dapat jodoh, susah membayar hutang, akhirnya kita suuzon sama Allah. Ada nggak orang yang begini? Gua dari dulu masih kecil sampai sekarang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin puasa, tapi rezeki seret terus. Sampai nyalahin Allah lagi. Allah nggak sayang sama saya. Nauzubillahi min dzalik. Sampai ngomong begitu tuh. Itu bukti dia belum benar-benar husnuzon kepada Allah, bahkan salah dalam hidupnya. Jadi harus husnuzon kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Setelah berbaik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama kita, baik sangka kepada istri kita, anak kita, teman kita, keluarga kita. Kalau orang hidupnya husnuzon, baik sangka, indah, nggak punya musuh, nggak punya musuh, karena semua orang kepada seorang tuh husnuzon, baik sangka, ya kan? Ada tetangga kita yang malas ibadah, mungkin belum dapat hidayah, kita doakan aja, jangan nyalahin dia, gitu ya. Ya mungkin kalau pokoknya baik sangka tuh, baik sangka tuh, berbaik sangka lah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sama manusia, husnuzon. Jadi husnuzon itu ternyata menarik rezeki, memudahkan hidup kita. Berbaik sangka, ya berbaik sangka, husnuzon. Kalau orang husnuzon, dia hidupnya akhirnya optimis. Optimis itu ya apa ya? Tidak pesimis, ya tidak putus asa. Kan banyak orang gara-gara ekonomi akhirnya putus asa bunuh diri. Gara-gara jodoh putus asa bunuh diri. Gara-gara utang putus asa bunuh diri. Nauzubillahimin. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya pesimis, nggak optimis. Orang yang husnuzon, baik sangka kepada Allah, optimis dalam hidupnya. Optimis dia. Insya Allah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Makanya kalau orang husnuzon itu diawali dengan setiap langkah kakinya, diawali dengan tawakal. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah, setiap keluar rumah bacalah doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan menyebut nama Allah, hamba ya Allah bertawakal kepada Engkau ya Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Engkau ya Allah. Husnuzon. Yang terakhir R, THR. R-nya apa? Ridho.
Ridho dengan ketentuan Allah. Tidak mengeluh, tidak gerundel. Ya lebaran ini mah gua mah jangankan punya motor baru, ya, jangankan punya dodol, jangankan punya kue, ya, nyalin juga enggak, ya. Nah, inilah orang gak ridho dengan ketentuan Allah. Makanya ada Idul Fitri, ada Lebaran. Semua orang bisa berlebaran, tapi belum tentu Idul Fitri. Siapapun boleh lebaran. Orang yang gak puasa boleh lebaran, gak taraweh boleh lebaran, gak zakat boleh lebaran. Orang yang tidak sholat boleh lebaran, siapapun boleh. Namanya lebaran. Lebaran itu kan tradisi, ya. Tapi belum tentu Idul Fitri. Siapa orang yang Idul Fitri? Orang yang melaksanakan puasa, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrahnya, sedekahnya, sehingga dia kembali kepada fitrah. Minal ahidin wal faidin, kembali kepada fitrah seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, benar-benar bersih. Bayi orok lahir dari emaknya apa? Bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Nah, itulah ridho terhadap ketentuan Allah. Ya, Allah dengan kita ridho, makanya ya kan dalam sebuah ungkapan kalau kita rodi itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Hamba ridho kepada engkau ya Allah. Semua ketentuan Allah itu adalah baik buat kita. Ridho, ya kan? Ridho dengan ketentuan Allah. Kaya alhamdulillah bersyukur, miskin alhamdulillah jadi sabar, sehat alhamdulillah bersyukur, sakit alhamdulillah jadi sabar. Jadi semuanya tuh ajaban li amril mukmin, ajaib buat orang yang beriman. Apapun yang dialaminya baik. Apa? Sebab orang beriman itu baik. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia sabar. Syukur sabar digulirkan lewat kita melaksanakan puasa ini menjadi ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua kita bisa meraih THR, taubat, husnuzon, dan ridho. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau pengen THR duit sama Pak Haji Udin aja. Amin. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.